Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Regita Ardana dengan NIM J1A1 18043 dari kelas K3. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan kualitas air berdasarkan jurnal dengan judul Pemeriksaan Kualitas Air Sungai Seikera Medan dengan metode spektrofotometri. Air merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga perlu dilindungi agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air hingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pengelolaan air yang baik guna memelihara fungsi air sesuai kualitas baku mutu air. Pemeriksaan kualitas air pada jurnal ini dilakukan pada air sungai Seikera Medan. Peralatan yang digunakan dalam penelitian diantaranya adalah alat pengambil sampel, alat ukur parameter lapangan, dan wadah sampel. Metode penelitian. Penelitian menggunakan metode analisis kuantitatif. Mutu air sungai Seikera dari hasil pengujian parameter kualitas air yang dilakukan pada 2 titik dengan menggunakan metode purposive sampling. Titik pengambilan sampel yaitu pada daerah hulu di Jalan Mabar sebagai titik pertama dan daerah hilir di Jalan Cemara Medan sebagai titik kedua. Pengambilan sampel dilakukan dalam 3 periode dan data yang diperoleh dianalisis dengan metode spektrofotometri melalui pendekatan kriteria mutu air. Prosedur pengambilan sampel. Menyiapkan alat pengambil contoh, membilas alat dengan sampel yang akan diambil sebanyak 3 kali. Sampel diambil sebanyak yang diperlukan lalu dimasukkan ke dalam penampung sementara. Apabila sampel diambil dari beberapa titik, maka volume sampel yang diambil dari setiap titik harus sama. Sampel dimasukkan ke dalam botol atau wadah kemudian diberi label sampel. Selanjutnya, sampel air segera dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis. Sifat fisika dan kimia Sungai Seikera berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada titik pertama dan titik kedua didapatkan hasil pengukuran diantaranya. Yang pertama, total suspended solid atau padatan tersuspensi dalam air merupakan partikel-partikel anorganik, organik, dan cairan yang tidak dapat bercampur dalam air. Dari segi padatan tersuspensi, air Sungai Seikera dari hulu ke hilir cukup baik. Kedua, senyawa kromium. Terdapat di dalam lingkungan karena erosi dari batuan yang mengandung kromium dan dapat didistribusikan oleh letusan gunung berapi. Dari hasil pemeriksaan Sungai Seikera diperoleh bahwa kandungan kromium tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Ketiga, ion klorida. Biasanya dihasilkan melalui elektrolisis natrium klorida yang terlarut dalam air. Dari hasil pemeriksaan Sungai Seikera diperoleh hasil bahwa konsentrasi tertinggi parameter sisa klor yang melewati baku mutu yang dipersyaratkan adalah di bulan Februari pada bagian hilir. Keempat, nitrit. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi Sungai Seikera mengandung nitrit masih dalam batas baku mutu air. Yang kelima, fluor. Fluor yang juga dikenal dengan nama fluorin merupakan unsur kimia yang berupa gas pada suhu kamar, berwarna kuning kehijauan, dan merupakan unsur yang sangat reaktif. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Sungai Seikera, diperoleh hasil bahwa konsentrasi tertinggi parameter fluorida yang melewati baku mutu yang dipersyaratkan adalah di bulan Januari pada bagian hilir. Keenam, fosfat. Fosfat memiliki 3 bentuk, yaitu ortofosfat, metafosfat, dan fosfat organik terikat. Kondisi Sungai Seikera saat bulan Januari, Februari maupun Maret, baik hulu dan hilir banyak mengandung fosfat. Ketujuh, nitrat. Nitrat sangat mudah larut dalam air dan bersifat stabil. Senyawa ini dihasilkan dari proses oksidasi sempurna senyawa nitrogen di perairan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa air Sungai Seikera dari hulu sampai hilir melalui pengujian 11 parameter dengan menggunakan metode spektrofotometri dan pendekatan golongan peruntukan kelas air berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 didapatkan hasil bahwa 8 parameter yaitu chemical oxygen demand, total suspended of solid, krom, sisa klor, fluorida, fosfat, sulfida, dan deterjen yang tidak memenuhi tingkat baku mutu. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.